terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, setiap kali saya pelayanan di sini ada satu sukacita yang saya rasakan. Saya merasakan bahwa ada Bapak Ibu yang begitu bersemangat untuk memuji Tuhan. Ada Bapak Ibu yang begitu luar biasa mau meninggikan nama Tuhan. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat baik sekali dan perlu untuk terus dipertahankan. Bapak Ibu, nggak kerasa ya, ini kita sudah memasuki tahun 2022. Dan saya rasa belum terlalu terlambat untuk saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat setiap kita yang ada di tempat ini. Kiranya dengan tahun yang baru ada semangat yang baru juga untuk terus belajar mengenal Tuhan. Amin. 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 Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memulai tema kita pada hari ini dengan evangelism, artinya adalah penginjilan. Saya yakin setiap Bapak Ibu pasti tidak asing dengan apa yang disebut dengan penginjilan. Semua orang pasti pernah dengar apa itu penginjilan. Apalagi kalau dia orang Kristen, pasti tahu apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Dan penginjilan adalah sebuah usaha untuk bisa memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang seharusnya mendengarkan berita kabar baik ini. Kita tahu bahwa penginjilan itu harus dilakukan. Dan kita tahu bahwa penginjilan itu diperlukan agar orang-orang dapat datang percaya kepada Kristus. Mengapa Injil itu sangat penting, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan semua orang. Orang Yahudi, orang Yunani, semua orang diselamatkan karena Injil. Tapi pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa Injil itu begitu penting, kalau kita tahu bahwa Injil itu begitu krusial, kalau kita tahu bahwa Injil itu diperlukan oleh banyak orang, pertanyaannya adalah, siapakah yang harus pergi memberitakan Injil? Pertanyaannya, siapakah yang harus melakukan tugas penginjilan? Apakah tugas penginjilan ini adalah tugasnya Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta? Atau ini hanya tugas dari para penatua, pengurus, atau aktivis gereja? Atau sesungguhnya penginjilan ini adalah tugas semua orang? Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengapa penginjilan itu penting dan siapakah yang harus melakukan penginjilan. Banyak orang mungkin berharap penginjilan dilakukan oleh malaikat di sorga dengan sayap 6 mendatang orang-orang dan memberitakannya. Itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu ketika para malaikat datang kepada para gembala. Tapi pada saat ini, siapakah yang akan menyatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang akan menyelamatkan engkau dari segala dosa-dosamu? Saya ingin mengajak kita bersama-sama next untuk membuka di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai ke 10. Nah, karena ini adalah bagian yang sangat penting, saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama ya. Hitungan ketiga, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku, dari apa yang barusan kita baca, maka kita diberitahu, kita dapat menyimpulkan dengan sangat jelas bahwa tugas pemberitaan Injil ini bukan tugasnya para malaikat. Ini bukan hanya sekedar tugas para hamba Tuhan. Ini bukan sekedar tugas para penatua, para majelis, para pengurus, para aktivis gereja. Tetapi ini adalah tugas panggilan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ini adalah sebuah tugas panggilan yang diberikan kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Dengan kata lain, dengan yang lebih sederhana, siapakah yang diberikan panggilan untuk memberitakan Injil? Jawabannya adalah saya. Bukan kami, bukan kita, tapi saya. Kalau kita pakai kata kami atau kita, biasanya begini nih. Nggak apa-apalah saya enggak. Kan kita kan bareng-bareng, ada semu ima yang akan pergi penginjilan. Ya, kita percaya saja semu ima pasti bisa. Enggak apa-apalah tugas penginjilan, kan ada Ibu Rinatan, dia bisa bersaksi, dia bisa bernyanyi luar biasa. Biarin aja Ibu Ina yang akan melakukannya. Saya bagian yang belakang back sound saja. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, tetapi
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk semua orang percaya. Boleh ngomong ke kanan kiri, tugas panggilan pemberitaan Injil, tugasnya kita semua. Katakan kita semua, tugas saya. 1, 2, 3, kasih tahu kanan kiri. Tugas kita semua. Luar biasa, tugas kita semua, tugas saya. Saudara-saudara, kalau kita melihat tugas panggilan ini diberikan kepada semua orang percaya, mengapakah tugas ini menjadi begitu penting? Mengapa kita harus percaya bahwa ini adalah tugasnya kita, tugasnya saya? Setidaknya teks ini memberikan kita dua alasan yang saling berkaitan dan saling mendukung mengapa orang percaya memiliki tugas panggilan pemberitaan Injil. Hal yang pertama, next. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah berkaitan dengan identitas baru yang kita miliki. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Identitas baru yang kita miliki. Saudara-saudara, saya ingin cerita sebentar. Waktu di akhir tahun, saya bersama dengan beberapa rekan saya, kami sangat bersuka cita. Terima kasih Pak Yoyong. Thank you. Ya, kami sangat bersuka cita dan kami sangat bergembira. Bukan hanya karena itu di akhir tahun, tetapi karena itu ada sebuah event besar bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Waktu itu, next, Indonesia yang tidak diandalkan dalam Piala AFF 2020, yang tidak dianggap menjadi sebuah kekuatan yang begitu mengerikan, namun di bawah tangan dingin Opa Korea, Sintayong, itu kemudian berhasil membangun sebuah tim Garuda Muda yang begitu memukau dunia. Dan sebuah tim yang tidak dianggap apa-apa tiba-tiba muncul menjadi kuda hitam, masuk sampai ke final melawan Thailand. Meskipun tidak menang, agregat 2-6 ya, kalah dari Thailand, tetapi timnas Garuda ini membuat Indonesia begitu bangga. Pertanyaannya adalah, ketika saya dan teman-teman kami sangat bersuka cita dengan prestasi Indonesia, kami begitu banyak bercerita, kami begitu banyak membanggakan Indonesia, memuji-muji timnas Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kami memuji-muji timnas Indonesia? Apakah saya saudara sama Sintayong? Enggak, dia Korea. Saya Cungkoren, beda banget gitu ya. Apakah kemudian saya punya keluarga yang ikut di timnas? Enggak punya juga. Saya nggak punya keluarga yang main di timnas. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa saya begitu memuji, saya begitu bangga, saya begitu mendukung timnas Indonesia sekalipun mereka kalah melawan Thailand di final? Betul, semua iman. Jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah karena identitas saya adalah warga negara Indonesia. Saya bangga sebagai orang Indonesia dan saya bangga dengan timnas Indonesia. Mereka mungkin bukan saudara seiman, tapi mereka adalah saudara sebangsa setanah air. Identitas itulah yang mempersatukan kami, identitas itulah yang membuat kami bangga. Sekalipun seluruh dunia boleh menertawakan timnas Indonesia, tapi sebagai orang Indonesia, saya akan berdiri, saya akan berkata, saya bangga, saya memuji perjuangan dan apa yang telah mereka lakukan. Tapi jikalau untuk hal-hal duniawi seperti ini kita bisa bangga, kita bisa berdiri tegak, kita bisa menceritakan, kita bisa memuji. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita? Kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus juga punya identitas. Sebagai orang Indonesia, saya punya identitas sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebagai orang percaya, saya punya identitas sebagai warga kerajaan Allah. Dan identitas itulah yang dinyatakan di dalam teks yang barusan kita baca. Setidaknya ada 4 identitas yang diberikan kepada kita, yang dimulai dengan kata tetapi. Nah, kalau ada 2 kalimat disambungkan dengan sebuah kata sambung tetapi, ini biasanya untuk mempertentangkan. Misalnya, saya ini sudah diet tetapi tetap gemuk gitu ya. Itu artinya apa? Ada sebuah keadaan yang dipertentangkan dengan keadaan berikutnya. Kalau kita membaca dari 1 Petrus pasal 2, kita akan tahu bahwa bagaimana Kristus Yesus itu ditolak sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tetapi kemudian Kristus itu menjadi batu penjuru yang di atasnya akan dibangun sebuah gereja yang kuat, jemaat yang kuat.
Dan ketika semua orang membuang Kristus Yesus, menolak Kristus Yesus, Petrus kemudian berkata, tetapi, lihat ya, ketika seluruh dunia menolak Kristus, Petrus berkata kepada orang percaya, tetapi. Dan apakah tetapi yang diberikan itu? Ada 4 identitas yang diberikan. Yuk kita lihat satu persatu. Next. Yang pertama adalah identitas di dalam Kristus Yesus sebagai bangsa yang terpilih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bangsa yang terpilih, Allah ingin kembali mengingatkan kepada kita siapa kita dan siapa Dia. Ketika dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, sesungguhnya Kristus Yesus hendak menyatakan kepada setiap umat-umat yang melalui Rasul Petrus tentang keadaan kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, kalau mau jujur, keadaan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana, mereka pun menolak Kristus. Bukankah pada awalnya kita pun menolak Kristus? Jika orang di luar sana itu berdosa, bukankah kita pun orang-orang berdosa? Kita harus mengingat dan terus mengingat bahwa kita ini bisa ada sekarang ini karena anugerah Tuhan, karena ada sebuah rahmat Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan ketika anugerah itu dinyatakan, kitalah yang disebut sebagai bangsa yang terpilih. Saudara-saudara, status yang kita miliki sebagai bangsa yang terpilih ini nggak dibeli, saudara-saudara. Nggak dibeli pakai uang, nggak dibeli dengan kemampuan kita. Oh, saya ini orang yang hebat. Enggak. Tidak dibeli dengan kepintaran kita, kemampuan kita, talenta kita, kehebatan kita. Tidak. Tetapi justru ini diberikan karena kesukaan Allah dinyatakan kepada kita. Bukan karena kita yang berharga, tetapi karena Dia yang memandang kita berharga. Saudara-saudara, untuk memudahkan pemahaman ini, izinkan saya cerita. Anak saya yang paling besar namanya Noel, waktu kecil punya koleksi kartu. Kartunya itu didapat dari pembelian coki-coki. Kalau tahu coki-coki ya, pasta coklat yang panjang. Jadi kalau kita beli satu bungkus, dapat kartu tuh. Dan kartunya tuh kartu Pokemon. Nah, kartu Pokemon ini dia senang sekali kumpulin sampai koleksinya banyak. Bagi dia, itu adalah sesuatu yang berharga. Bagi papanya itu sampah. Karena kenapa? Tiap hari harus dibersihin. Tiap hari harus dibersihin. Ada satu waktu saya kesel banget, itu barang saya kumpulin, saya buang, saudara-saudara. Belum sempat saya buang, saya masih simpan di satu tempat. Terus tiba-tiba dia marah, dia menangis. Sekarang saya mau nanya, sekarang itu yang berharga itu kartu Pokemonnya benar-benar berharga? Enggak ya? Enggak ya? Atau ada yang bilang berharga, nanti saya beliin, saya kasih ke bapak ibu, siapa tahu bisa dijual 1 lembar 1 juta gitu. Kartu Pokemonnya sendiri tidak ada harganya. Tetapi bagi anak saya yang waktu itu masih kelas 4 SD, itu kartu Pokemon itu berharga. Bukan karena kartunya yang berharga, bukan. Karena kartu itu kalau dikasih ke yang lain juga yang lain belum tentu mau. Bahkan saya yakin kalau maaf ya, ada orang yang membutuhkan gelandangan di jalan, di lampu merah, kalau saya kasih kartu itu nanti saya akan ditabok. Bapak menghina saya maksudnya. Gak ada harganya. Tetapi di mata anak saya, kartu itu berharga karena anak saya memandang mereka, memandang kartu-kartu itu berharga. Sama, kita pun demikian. Kita tidak jauh lebih berharga dibanding dengan orang di luar sana. Kita pun sama-sama orang berdosa. Tetapi di mata Allah, yang memandang engkau dan aku begitu berharga, sehingga Ia memberikan nyawanya. Itulah yang membuat kita begitu berbeda. Saudara-saudara, identitas bangsa yang terpilih ini sesungguhnya bukan identitas hanya untuk orang Kristen, tetapi ini adalah sebuah identitas yang sama yang seharusnya dahulunya dimiliki oleh bangsa Israel. Dan identitas ini sekarang diberikan bagi orang percaya. Mari kita lihat ayatnya. Next. Di dalam Ulangan 7 ayat 6-7 dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari
segala bangsa. Ketika Allah berkata kepada kita, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, Allah kembali hendak mengingatkan, siapa kita? Kita hanya manusia berdosa, kita hanya seorang yang biasa, kita pun patut dimurkai oleh Allah. Tetapi pada saat bersamaan, Ia menyatakan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berhak memilih, Dia Allah yang memandang kita begitu berharga, sehingga kita dipilih menjadi umat kesayangannya. Oleh sebab itu jangan bangga ketika kita menjadi orang percaya dan kita bilang, aku jadi orang percaya karena aku memilih Yesus. Yang benar adalah kita bisa jadi orang percaya karena Yesus terlebih dahulu sudah memilih kita. Meskipun saya tidak masalah sih kalau ada orang bernyanyi, aku memilih Yesus, that's okay. Karena dalam pergumulan memang kita lakukan itu. Tetapi setelah engkau melalui itu, ingat baik-baik, sesungguhnya bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang terlebih dahulu sudah memilih engkau dan saya. Ini adalah identitas yang pertama. Lalu apa identitas yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita? Next. Identitas yang kedua pun adalah identitas yang dimiliki oleh bangsa Israel yang juga dipercayakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama itu ada 3 fungsi jabatan yang diberikan Tuhan yang sangat penting bagi orang Israel. Fungsi yang pertama adalah fungsi jabatan spiritual. Ada 2 fungsi di jabatan spiritual ini ya, fungsi pertama dan fungsi kedua. Fungsi pertama adalah nabi. Nah, apa fungsi jabatan spiritual nabi ini? Nah, nabi itu adalah sebagai penghubung antara Allah dan manusia, tetapi mewakili pihak Allah. Saya ulangi, nabi adalah penghubung antara manusia dan Allah, tetapi mewakili dari pihak Allah. Nabi memiliki tugas untuk menjadi penyambung lidah Allah. Nabi memiliki fungsi untuk menyatakan isi hati Allah kepada manusia tentang apa yang harus mereka lakukan, perdobatan-perdobatan mereka yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mereka harus berbalik kepada Allah. Inilah tugas seorang nabi. Dan ada fungsi yang kedua adalah fungsi seorang imam. Imam juga adalah fungsi spiritual, jabatan spiritual. Nah, ini pun adalah penghubung antara manusia dan Allah, tetapi mewakili pihak manusia datang kepada Allah. Fungsi imam adalah membawa doa, membawa pengakuan dosa, membawa korban-korban pujian yang menyembah, yang menyenangkan Allah. Jadi para imam ini datang menghadap Allah, mewakili manusia, menyatakan penyesalan mereka, pertobatan mereka. Dan fungsi yang ketiga adalah jabatan politik, yaitu raja. Raja adalah sebuah jabatan politik yang sangat penting dalam perjanjian lama yang diberikan Tuhan untuk mengatur kewenangan, otoritas, wilayah, hak, dan kewajiban daripada setiap umatnya. Di dalam perjanjian lama, sangat jarang sekali untuk bisa ditemukan ada seseorang yang bisa memangku jabatan berulang atau memangku jabatan secara ganda. Umumnya mereka berdiri sendiri-sendiri. Masih ingatkah kita ada seorang yang bernama Raja Saul? Dia adalah raja, dia adalah seorang pemimpin politik, tetapi dia berusaha untuk mengambil jabatan imam. Dia hendak membawa persembahan dengan tangannya sendiri. Dan Samuel berkata, engkau sudah melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada Raja Uzia, dia pun raja yang baik, berbeda dengan Saul. Tetapi di akhir hidupnya dia memberanikan diri membawa persembahan, dan Tuhan menghukum dia dengan penyakit kusta sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, jabatan-jabatan ini sangat penting. Tetapi jabatan-jabatan ini pernah dipegang semuanya oleh satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kristus disebut Raja segala raja. Dialah yang menjadi firman yang hidup di tengah-tengah manusia. Dia menyatakan isi hati Allah. Tetapi dia juga menjadi pensyafaat bagi kita, yang menaikkan seluruh penyesalan kita. Yohanes 17 kita bisa melihat bagaimana ia berdoa untuk setiap orang percaya dan murid-muridnya. Kristus Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memangku 3 jabatan ini bersamaan. Tetapi untuk kedepannya, jabatan ini pun ternyata diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak mudah untuk datang menghadap Tuhan di perjanjian lama. Seseorang itu kalau mau datang kepada Tuhan, mereka itu harus melewati begitu banyak proses.
Dan ketika seseorang hendak menyampaikan penyesalannya, mereka harus diwakili oleh seorang imam yang disebut keturunan Lewi di perjanjian lama. Tetapi sekarang identitas itu diberikan tidak hanya kepada orang-orang Israel di zaman dulu, tetapi kini diberikan kepada setiap kita. Diberikan kepada setiap orang percaya, sehingga kita dapat menjadi pengantara-pengantara bagi orang-orang di dunia ini untuk membawa mereka datang menghadap kepada Allah. Saudara-saudara, kalau saya mau nanya, bagaimanakah mungkin orang-orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, kemudian mereka bisa percaya? Berarti harus ada orang yang membawakan berita tentang Kristus kepada mereka. Dan siapakah mereka? Kitalah sang imamat. Tetapi tidak hanya sampai di imamat. Kita tidak hanya dikatakan bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kita keberanian untuk datang menghadap Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil. Tetapi suatu saat nanti kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Next, boleh kita lihat ayatnya di dalam Wahyu. Wahyu 3 ayat 21 berkata demikian. Barang siapa menang, ini artinya orang-orang percaya, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kita tidak hanya diberikan sebuah keberanian untuk datang menghadap Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil sebagai imamat di hadapan Tuhan, tetapi suatu saat nanti di kekekalan kelak kita pun akan diberikan kesempatan duduk bersama-sama memerintah bersama dengan Allah. Pak Ishak, bagaimana bentuk pemerintahannya? Ya nggak tahu saya. Tunggu nanti. Kalau ada yang mau nanya duluan silakan, saya belum kesana sih soalnya ya. Tetapi inilah yang Tuhan janjikan. Kita dipilih, kita dipulihkan bukan hanya untuk menjadi hambanya, bukan untuk menjadi bangsa yang terpilih, tetapi juga menjadi imamat yang rajani, yang punya keberanian berelasi kepada Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Adil, tetapi juga nanti suatu saat akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Itulah identitas yang kedua. Identitas yang ketiga dikatakan engkau adalah bangsa yang kudus. Next, engkau adalah bangsa yang kudus. Nah, ini saya ingat saya pernah khotbah di sini tentang arti kata kudus. Saudara-saudara, biasanya kalau kita berhadapan dengan kata kudus, maka hal yang muncul dalam otak kita, pemikiran kita adalah tidak bercela, murni, bersih, tidak ternoda. Enggak salah Bapak Ibu, karena memang di Indonesia kata kudus lebih berafiliasi dengan kata seperti itu. Kudus itu mirip dengan suci. Kudus itu murni, tidak bercela, tidak ternoda. Tidak salah dan benar bahwa arti kata kudus memang seperti itu. Tetapi jikalau kita membaca Alkitab, Alkitab memberikan definisi kata kudus sesungguhnya lebih kepada arti yang lain. Dalam bahasa aslinya, kata kudus itu diambil dari kata kados. Nah, kados ini sebenarnya punya arti yang sedikit lebih berbeda dengan hanya sekedar murni, tidak bercela, atau suci. Tetapi kados lebih memiliki arti dipisahkan, dibedakan, diistimewakan, dikhususkan. Jadi kados itu adalah suatu kata kerja yang hendak menyatakan bahwa kita ini dipisahkan, dibedakan dari yang lain. Jadi kalau kita dibilang kamu adalah bangsa yang kudus, ini hampir tidak berbeda, sedikit aja perbedaan dengan bangsa terpilih. Artinya kamu itu benar-benar dibedakan loh. Kamu itu benar-benar dipisahkan loh. Kamu benar-benar diistimewakan, dikhususkan untuk sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang hendak dinyatakan dengan kata kudus ini? Untuk apa kita dipisahkan? Untuk apa kita dibedakan? William Barclay, salah seorang teolog, berkata demikian. Next, dia berkata gini, the Christian has been chosen that he may be different from other men. Dalam bahasa Indonesianya, orang Kristen dipilih sehingga dia berbeda dengan orang-orang lain. The difference lies in the fact that he is dedicated to God's will and to God's service. Dan perbedaan itu terletak pada sebuah fakta bahwa seseorang yang dipilih Tuhan itu memang didedikasikan kepada kehendak Allah dan untuk melayani Allah.
Jadi kalau kita dikatakan kita adalah bangsa yang kudus, kita bukan hanya sekedar murni, bukan hanya sekedar tak bercela, bukan hanya sekedar tak bernoda, tapi kita benar-benar dipisahkan dari dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia yang berdosa ini untuk menjadi bangsa yang berbeda, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi menarik sekali, apa yang dinyatakan imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, ini sesungguhnya adalah identitas bangsa Israel yang diletakkan kepada orang-orang percaya. Next, coba kita lihat ayatnya. Keluaran 19 ayat 6. Di sana dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara-saudara, kita diberikan identitas yang sangat-sangat penting. Identitas yang terakhir adalah identitas yang keempat. Next. Identitas yang keempat adalah sebagai umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara, setiap orang yang dipilih oleh Allah dikuduskan melalui karya Kristus Yesus agar kita menjadi milik Allah sepenuhnya dan hanya menjadi miliknya. Jikalau Allah memiliki mereka sepenuhnya dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah sebagai Allah yang memegang hidup mereka, maka ini adalah sebuah pengharapan. Ini adalah sebuah jaminan yang sangat kuat bahwa kita dimiliki oleh Allah itu sendiri. Saya mau kasih contoh begini. Saudara-saudara, saya punya motor misalnya ya, saya punya motor. Terus tiba-tiba ada orang mau pakai motor saya. Kalau ada orang yang mau pakai motor saya, apa yang harus mereka lakukan? Harus pinjam STNK. Pinjamnya ke siapa? Sama pemilik. Kalau pemiliknya nggak mau ngasih, boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang boleh. Nggak diperbolehkan secara hukum, tapi dengan cara harus ngerampok, harus mencuri. Kalau dia mencuri berarti artinya dia harus lebih dibanding sama pemilik. Lebihnya bisa apa? Lebih kuat, lebih cerdik, lebih cerdas, lebih culas, lebih jahat. Artinya waktu saya lagi tidur, ya dia lebih licik, lebih culas, dia mengambilnya waktu saya tidur. Dia lebih kuat, saya lagi bawa motor, gua ditabok sama dia, gua jatuh terkapar, dia bawa lari motor saya. Artinya ketika seseorang hendak mengambil milik saya, dia harus memiliki sesuatu yang lebih daripada saya. Kalau kita milik Tuhan, kalau ada orang yang mau mengambil kita dari Tuhan, artinya apa? Pribadi itu harus lebih dari Tuhan. Entah lebihnya di bagian mana. Tetapi siapakah di dunia ini, di semesta ini, yang bisa lebih dari Tuhan? Saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa melawan kita jikalau kita dikatakan kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Jikalau kita adalah milik Tuhan, siapakah yang bisa memisahkan kita? Penderitaankah? Ketelanjangankah? Kemiskinankah? Tidak ada. Paulus berkata kalau kita ini milik Tuhan, maka tidak ada satu hal apapun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan kalau kita adalah milik Tuhan, tidak ada satu hal apapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Karena dunia ini, di semesta ini, di dalam realita kehidupan ini, tidak ada yang lebih daripada Allah itu sendiri. Hal inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Next, boleh kita baca bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Kita boleh baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan itulah yang membuat kita berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Inilah identitas kita, saudara-saudara. Kitalah bangsa yang terpilih. Kitalah imamat yang rajani. Kitalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri.
Dan kalau kita punya identitas baru seperti ini, apakah kita hanya akan diam? Identitas-identitas inilah yang mengantar kita untuk disebut sebagai gereja. Saudara-saudara, tahukah Anda apa arti gereja? Next. Gereja di dalam bahasa aslinya bukan berarti gedung, saudara-saudara. Gereja dalam bahasa aslinya bukan gedung seperti ini yang ada AC-nya, ada proyektornya, ada alat musiknya, ada mic-nya. Gereja bukan seperti itu. Bahkan kalau ada lagu sekolah minggu pernah dengar, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lalu apa arti gereja? Gereja di dalam bahasa aslinya, dalam Yunani Koine itu disebut eklesia, yang terdiri dari dua buah kata, yaitu kata ek dan kaleo. Ek memiliki arti keluar, sedangkan kaleo memiliki arti dipanggil. Jadi sekali lagi, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus itu memiliki pengertian yang sama, yaitu dipanggil keluar, artinya dibedakan, dikhususkan, diistimewakan. Dan itulah yang menjadi sebuah definisi bagi setiap kita sebagai gereja. Gereja bukanlah gedung atau menaranya, tetapi engkau dan aku yang dipanggil keluar untuk percaya kepada Kristus. Adakah itu tertulis dalam teks yang kita baca? Ada. Next. Itu tertulis di dalam bagian bawah ayat ke-9. Di sana dikatakan bahwa kita itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Lihat, yang telah memanggil kamu keluar. That's the church. Itulah gereja. Allah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah gereja? Apa arti gereja? Itulah arti gereja yang dinyatakan oleh Alkitab, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kita dipanggil keluar dari kegelapan karena identitas yang kita miliki. Kalau kita sudah punya identitas rohani seperti itu, tidakkah kita bangga dengan identitas ini? Saudara-saudara, saya ketemu banyak dokter. Dokter bangga loh untuk ngomong, saya ini dokter. Saya ketemu sama Pak Polisi. Pak Polisi itu bangga untuk ngomong, saya Pak Polisi. Saya bertemu dengan arsitek, mereka bangga, saya arsitek. Bahkan saya ketemu sama seniman, banyak yang bangga, saya seorang seniman. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang sungguh-sungguh bangga dan berani berkata, saya Kristen. Lihat hidup saya, lihat apa yang saya lakukan. Ini udah bulan 1. Lihat saya bayar pajak atau enggak. Pertanyaannya, berapa orang yang benar-benar bangga ketika mereka memiliki identitas yang baru sebagai orang percaya? Kalau kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan bangga dengan timnas, bagaimana kita sebagai warga kerajaan sorga? Banggakah kita untuk hal ini? Alasan yang kedua, mengapa kita harus memberitakan? Bukan hanya karena sekedar identitas baru yang telah kita terima, tetapi juga kita harus berespon kepada keselamatan yang kita terima. Next. Ya, respon dari keselamatan yang telah kita terima. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Respon dari keselamatan yang telah kita terima. Saudara-saudara, saya ingin bercerita lagi untuk poin kedua ini. Poin kedua ini begini. Saya beberapa waktu yang lalu, di awal Januari ini, kalau saya nggak salah ingat, kami pernah diberikan satu anugerah dari Tuhan, sehingga saya dengan beberapa teman-teman bisa dapat kesempatan makan di salah satu resto all you can eat gitu ya. Kalau udah makan di resto all you can eat ini, terkadang hamba Tuhan pun hilang itu karunia buah Roh Kudus, penguasaan diri ya saudara-saudara ya. Jadi kami diundang makan di restoran all you can eat, dan karena saya punya teman sesama kuliner. Nah, teman sesama kuliner ini kami sering berbagi informasi gitu ya. Misalnya kalau saya dapat informasi apa, saya kasih tahu dia dapat informasi apa, dia kasih tahu saya. Kami datang, kami masuk, next.
Ini restoran yang kami kunjungin, gitu ya. Nah, sesampai di sana, teman saya yang baik hati ini, sesama teman kuliner ini, langsung ngomong. Kalimatnya sampai saya catat nih. Ngomongnya gini. Koisak, ini kok, ini harus dicoba banget kok. Ini udangnya enak banget. Tapi kok tolong pilih yang udah lepas kulit kok, supaya nanti makannya nggak ribet. Kita di sini cuma dikasih waktu 90 menit. Jadi kalau harus ngupas itu buang waktu pisan kok. Jadi ambil yang sudah dikupas. Wah, informasi yang sangat berharga saudara-saudara ya. Ngupas satu udang supaya nggak sampai kulitnya tuh nyantol di kulit, itu susah banget, saudara. Harus pelan-pelan gitu ya. Kecuali kalau mau bukanya barbar gitu ya. Yang kedua, dia langsung ngomong, koisak, yang ini juga jangan lupa dicoba. Yang ini sebenarnya ikan kok, ditaruh di aluminium foil, nanti tinggal dipanggang bareng sama wadahnya. Udah pakai saus itu, saus ikannya enak banget kok. Ada irisan jahenya juga kok. Saya juga ambil itu ya. Kemudian dia bilang lagi nih, koisak, ya, yang ini nih, ini harus dicoba kok. Ini dessertnya enak betul. Ini khusus ada di sini, hanya ada di sini kok. Ini harus dipesan baru dapat kok. Kalau enggak disediain di sana. Tapi kan kita udah bayar kok. Itu dipesannya, itu langsung dikasih gratis. Enak pisan kok. Coba kok, ini pasti enak banget. Terus kok jangan lupa, nanti waktu pilih supnya itu ada banyak pilihan. Yang favorit di sini tuh yang tom yum sama kolagen kok. Kalau tom yum itu dia pedes manis, kalau sedangkan kolagen itu asin creamy kok. Enak banget kok. Kok pilih lah. Tapi tom yum di mana-mana udah ada, kok pilih yang kolagen. Waduh. Saya dikasih tahu begitu banyak informasi dari teman saya. Pertanyaan saya adalah, ketika teman saya ini ngomong begitu banyak hal kepada saya, pertanyaannya, apakah dia itu pemilik resto ini? Enggak, saudara-saudara. Tebakan Anda benar. Apakah dia di-endorse atau dibayar untuk TikTokan untuk mempromosikan semua ini? Enggak juga, saudara-saudara. Apakah dia dapat voucher gratis kalau bisa memperkenalkan kepada 100 orang dapat satu voucher makan gratis? Enggak juga, saudara-saudara. Tahu enggak? Apa yang membuat dia begitu bersemangat membagikan informasi dengan berapi-api kepada saya sambil jelasin semua makanan yang ada di sana? Yes. Jawabannya sederhana. Karena dia sudah pernah merasakan, dia sudah pernah menikmatinya, dia sudah pernah mengalaminya, dan dia sungguh-sungguh mengetahui ini nikmatnya luar biasa. Dan dia tahu temannya yang terbaik itu harus dikasih tahu ini. Dan temannya itu adalah saya. Saya harus kasih tahu kok Ishak supaya dia 90 menit ini, waktu ini gak lama, waktu ini segera berlalu. Jangan sampai salah pilih udang yang ada kulitnya itu, jangan sampai salah pilih. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti makan salah, nanti perut kenyang, nanti gak bisa makan yang lebih enak lagi. Jadi harus dikasih tahu. Jadi dengan berapi-api dia memberitahukannya. Apakah dia ada untungnya? Gak ada. Tapi dia punya semangat untuk menceritakan kepada orang yang dia kasih. Karena dia sudah mengalaminya dan dia sudah menikmati keuntungan. Pertanyaannya, kalau untuk hal makan, banyak orang Kristen promo kesana kesini, promo KFC, promo Jus, promo Hanamasa, promo Haji Grill, promo ini makanan TikTokan ini enak banget. Pertanyaannya, kita sudah pernah mengalami Yesus belum? Sudah pernah mengalami ketika kita diampuni dosa-dosanya? Sudahkah pernah kita bersimpuh di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya hancur, saya membutuhkan Engkau. Dan pernahkah Engkau dilepaskan oleh Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh pernah mengalami itu, kita mulut gak akan diam. Bukan karena kalau kita memberitakan tentang Yesus, kita kemudian diuntungkan, kita diberkati hidup panjang, hidup kaya raya. Bukan. Tetapi kita rindu agar teman-teman yang kita kasih itu, ini waktu hidup di dunia ini pendek. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah membuat keputusan. Kita akan terus memberitakan dia juga bisa percaya kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita itu menyampaikan. Sama kayak teman saya. Saya mau percaya atau tidak itu terserah saya. Peduli amat mau bilang udang harus dikupas, udang nggak. Aku mau ngambil udang yang paling besar, karena udang paling besar itu nggak dikupas kulitnya. Itu hak saya.
Tetapi dia nggak peduli saya mau dengerin atau enggak. Dia cuma tahu, kok Ishak harus tahu, jangan sampai salah pilih. Demikian juga kita. Kita dipanggil itu untuk bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus. Tugas kita adalah untuk membawa Kristus kepada hidupnya. Tetapi untuk membawa mereka kepada Kristus itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang mempertobatkan orang. Allah Roh Kudus yang membuat dia percaya kepada Allah. Tugas kita memberitakan. Tugas kita hanya menyaksikan. Tugas kita hanya menceritakan. Sulitkah itu? Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, Pak Ishak mah ngomongnya gampang. Karena Pak Ishak sekolah. Karena Pak Ishak sekarang jadi penginjil. Karena Pak Ishak kan sudah dari saat. Kami ini siapa? Kami nggak pernah belajar teologi. Katekisasi aja dulu ikutnya main-main. Kami nggak punya pengetahuan tentang Allah. Nggak tahu tentang doktrin-doktrin gereja yang begitu rumit. Bagaimana kami bisa menginjili? Berulang kali saya mendengarkan alasan-alasan klise seperti ini, alasan-alasan klasik seperti ini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh di dalam Alkitab. Next. Saudara-saudara, Kristus sudah mati buat kita. Dan ini yang harus kita bawa kepada orang. Next. Inilah contoh di dalam Alkitab yang dinyatakan. Next. Next. Saudara-saudara, masih ingatkah kita tentang kisah seorang gila yang kerasukan iblis? Dia diikat di kuburan, dijauhkan dari kota karena orang udah gak peduli sama dia. Dia dirantang karena dia bisa menyakiti orang lain. Orang gak mau dekat-dekat dia. Dia dirantai supaya dia jangan bisa mendekati orang karena dia membahayakan. Di suatu waktu Tuhan Yesus lewat ke sana. Tuhan Yesus mendekati dia. Dia berteriak-teriak, apa maumu anak Allah? Aku tahu siapa kamu. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan setelah dia sembuh, apa yang dilakukan oleh orang gila Gerasa itu? Dia berlari ke kota. Dia memberitakan tentang Tuhan. Pertanyaan saya, setelah disembuhkan Tuhan Yesus, dia pergi ke sekolah teologi dulu. Dia belajar dulu ke Pak Pendeta. Pak, tolong ajarin aku tentang doktrin Allah Tritunggal. Ajarin aku tentang doktrin keselamatan. Tidak. Dia langsung berlari ke kota dengan apa yang telah dia alami bersama dengan Kristus yang hidup. Dia gak peduli orang mau percaya atau tidak. Dia gak peduli dia mau dilecehkan orang atau tidak. Dia tidak peduli dia akan dihina, direndahkan orang atau tidak. Dia berlari hanya untuk memberitakan, aku bertemu dengan Yesus yang menyelamatkan aku. Yang kedua, masih ingatkah kita di dalam Yohanes pasal keempat tentang seorang perempuan yang siang-siang hari pergi mengambil air di sumur? Sebenarnya dalam kebudayaan, kalau kita membaca konteks historinya, perempuan-perempuan itu mengambil air itu bukan di siang hari, tetapi di pagi-pagi hari. Mereka berkumpul bersama-sama, tidak sendirian, karena sangat berbahaya kalau sendirian. Seorang wanita tanpa pos polisi di mana-mana berjalan sendirian itu sangat berbahaya. Jadi mereka biasa berkumpul pagi-pagi, pergi ngambil air bareng-bareng. Tetapi Yohanes pasal 4 berkata, ada seorang perempuan di siang-siang hari, dia pergi mengambil air. Untuk apa? Untuk menghindari orang. Karena apa? Karena di dalam sepanjang cerita itu kita tahu, ternyata dia sudah bersuami 5 kali. Dan yang sekarang ini, yang bersama dengan dia, bukan suaminya. Anda bisa bayangkan bagaimana hidup perempuan ini diasingkan dan menjauhkan diri dari komunitas. Tahu bagaimana dia merasa malu untuk hidup di tengah-tengah orang banyak. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah Allah di gunung ini atau di tempat itu. Orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Perempuan ini tercelik matanya. Tuhan Yesus membuka semua dosa-dosanya. Engkau telah 5 kali bersuami dan yang sekarang pun bukan suami. Yang merasa ditelanjangi saudara-saudara. Dan ketika dia tercelik mata, dia segera berlari ke kotanya. Dia berkata, aku sudah bertemu dengan Mesias. Dia menceritakan kepadaku apa yang aku lakukan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Orang di kota itu
Orang di salah satu kota Samaria itu akhirnya berkata kepada perempuan, kami sekarang percaya kepada dia bukan karena apa yang kamu ucapkan, tapi karena kami sudah bertemu dengan dia. Pertanyaan saya, setelah perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus, sempat ikut pembinaan gereja nggak dia? Saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menceritakan tentang dia. Seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menikmati dia, kita mengalami dia, hidup kita seharusnya dipenuhi dengan sukacita yang begitu besar, sehingga mulut kita tuh nggak bisa diam untuk tidak berbicara tentang dia. Dan apa yang kita beritakan tentang dia bukan hanya sekedar Allah, bukan sekedar Kristus Yesus di dalam Alkitab ini, tetapi Kristus Yesus yang mengubah kehidupan kita. Inilah Injil yang harus diberitakan ini. Injil yang tidak mati hanya di dalam buku ini, tetapi Injil yang menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Untuk membawa seseorang percaya kepada Tuhan, Injil sudah lebih dari sekedar cukup. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang percaya. Tetapi hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu, jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jika engkau pernah mengalami momentum prima bertemu dengan Tuhan, tidakkah engkau rindu membagikannya itu bagi sahabat-sahabatmu, bagi orang-orang yang mengasihi, bagi orang-orang yang engkau kasihi? Mungkin kita sudah banyak bercerita tentang makanan, film, video, sinetron, usaha. Apalagi sekarang lagi rame itu, ayo kita bikin NFT bareng. Itu metaverse lagi rame loh. Lo beli kripto apa? Ini saatnya kita nyerok. BTC, Bitcoin lagi jatuh-jatuhnya, udah sekitar 500-400an juta. Ini saatnya kita serok sebanyak-banyaknya. Kita bisa bicara itu kepada semua orang, kepada banyak orang, tetapi tentang Yesus yang hidup kekal. Sudahkah kita cerita? Oh saudara-saudara, kitalah gereja. Kita dipanggil, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, sehingga mereka yang tidak dikasihi akan dikasihi, mereka yang bukan umat kemudian akan menjadi umat. Oh saudara-saudara, kepada kita telah diberikan panggilan yang begitu besar, sebuah panggilan yang begitu berharga, sebuah panggilan untuk membawa kasih sorgawi datang kepada mereka yang tidak bisa mencari Dia. Masihkah kita menahan diri dan terus beralasan, itu kan Pak Ishak sudah sekolah teologi? Setiap kali engkau bertemu dengan alasan itu, ingat akan kedua orang ini. Mereka pun orang biasa, belum sempat katekisasi baptis juga belum, tapi mereka sudah memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Jikalau Tuhan bisa pakai, maaf, seorang gila yang kerasukan, dan Tuhan bisa pakai seorang wanita cabul yang hidupnya begitu luar biasa rusak, maka Allah yang sama bisa memakai hidupmu dan hidupku. Pertanyaannya, maukah kita menceritakan Injil? Sebagai penutup, saya ingin cerita sedikit kesaksian tentang almarhum Muse Hans. Muse Hans adalah senior saya. Saya bertemu dengan beliau di dalam pertemuan alumni. Tahu nggak apa yang paling berkesan buat saya setiap kali saya ketemu Muse Hans? Beliau akan selalu menceritakan tentang pengalaman beliau menginjili orang-orang yang belum percaya. Bagaimana beliau datang ke satu rumah ke rumah yang lain. Sampai satu hari saya pernah bilang ke Muse, saya bilang, waduh Muse, kamu luar biasa. Saya nggak bisa seperti itu. Kemudian Musenya marah. Siapa bilang kamu nggak bisa? Kamu jangan main-main. Tuhan sudah panggil, Tuhan akan perlengkapi. Tahu ya Muse Hans kalau marah ngeri loh. Serem. Muse Hans kalau marah ngeri, saudara-saudara. Saya juga takut kalau Muse Hans yang marah. Tapi itu yang dia katakan. Dan saya melihat bagaimana beliau melakukan penginjilan di dalam kehidupan. Setiap kali saya bertemu dengan beliau, pasti beliau menceritakan tentang penginjilan yang beliau lakukan. Saya nggak tahu, tapi semua iman
saksi hidup. Anda boleh bertanya tentang semua imam bagaimana musuh Han menginjil. Tapi pertanyaannya, ketika musuh Han sudah menyelesaikan tugas, dia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang mulia. Bagaimana dengan setiap domba yang pernah Tuhan titipkan? Adakah kita juga memiliki hati yang mau belajar menceritakan? Sekali lagi, hasilnya orang percaya atau tidak itu urusan yang kedua, itu urusan Allah Roh Kudus. Tapi adakah kita mulai menceritakan tentang Yesus? Adakah kita mulai mengajak orang datang? Adakah kita mulai memberikan hati dan waktu kita? Yuk, aku sudah mengalami Yesus, aku mau engkau mengalami juga. Saya berdoa, kiranya hati yang mau menginjili tidak hanya diberikan kepada musuh Hans, kepada semua imam, kepada keluarga, tapi juga diberikan kepada setiap jemaat yang baik. Sehingga kita akan suatu saat nanti berkata, saya bangga jadi kerajaan, warga kerajaan sorga. Ini identitas saya. Saya diselamatkan oleh Kristus, dan saya ingin kamu mendengarkannya juga. Siapkah kita diutus? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.